Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ambarwati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Malang. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful SPD MPD selaku dosen pengampu penelitian tindakan kelas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa, Materi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 3 SDN 1 Sawahan tahun pelajaran 2002-2003. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Dalam hal ini, ada 3 latar belakang masalah yang perlu saya tinjau. Yang pertama adalah permasalahan dalam pendidikan. Dunia pendidikan adalah harapan bagi masyarakat, di mana akan menciptakan calon-calon penerus yang berakhlak mulia, berwawasan luas, berjiwa sosial yang tinggi, dan berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, guru sebagai informal dipandang. Dalam hal ini, guru sebagai informan dipandang sumber informasi. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah saat siswa merasa takut dan khawatir akan tuntutan-tuntutan dalam pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar peserta didik belum meningkat. Maka sebaiknya perlu adanya pemahaman ulang bahwa siswa bukanlah sebuah tempat yang kosong, yang harus dimasuki segala macam benda ke dalamnya. Akan tetapi, harus ada pemahaman bahwa siswa membutuhkan pendamping dalam proses pengajaran, seperti halnya interaksi yang baik antar guru dan siswa, dan juga interaksi antar siswa dan siswa. Dalam interaksi siswa dan siswa dapat diperoleh melalui pengajaran teman sebaya atau peer teaching. Dan pengajaran ini jauh lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. Dalam proses ini memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat bekerja sama dengan temannya dalam mengerjakan tugas-tugas yang terstruktur atau disebut juga pembelajaran gotong royong atau cooperative learning. Maka di sini guru bertindak sebagai fasilitator dengan menjembatani siswa untuk berdiskusi dan memantau aktivitas siswa. Kemudian, yang ketiga yaitu penerapan model pembelajaran. Yang diperkenalkan dalam metode pengajaran yaitu cooperative learning, bukan sekedar kerja kelompok, melainkan pada penstrukturannya. Jadi, sistem pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang dimaksud di dalam struktur ini adalah 5 unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab, individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh kooperatif model Jigsaw terhadap bagaimana pengaruh pembelajaran kooperatif model Jigsaw terhadap hasil belajar penguasaan materi pelajaran, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup siswa kelas 3 SD tahun pelajaran 2002-2003. Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik
setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap siswa kelas 3 SD tahun pelajaran 2002-2003. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengungkap pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar penguasaan materi pelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup siswa kelas 3 SD tahun pelajaran 2002-2003. Dan yang kedua, yaitu ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 3 SD tahun pelajaran 2002-2003. D. Manfaat penelitian. 1. Sebagai informasi tentang pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. 2. Bagi sekolah sebagai penentu kebijakan peningkatan prestasi belajar siswa. 3. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran. 4. Bagi guru sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengajar. 5. Bagi siswa sebagai motivasi belajar dan melatih sikap sosial untuk saling peduli dalam keberhasilan teman. 6. Bagi penulis sebagai penambah pengetahuan dan wawasan. Pada bab 2, kajian pustaka, yang A, definisi belajar. Belajar adalah suatu proses kegiatan atau usaha seseorang dalam suatu kegiatan untuk memperoleh hasil berupa perubahan sikap dan tingkah laku secara menyeluruh berupa aspek jiwa dan raga untuk mencapai hasil yang baik agar dapat digunakan untuk berinteraksi terhadap lingkungan hidup. B. Definisi pembelajaran, yaitu kegiatan atau usaha guru dalam menyampaikan materi dengan benar untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Definisi hasil belajar, yaitu hasil berupa ukuran kemampuan siswa yang diperoleh dari mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru di kelas, dan dalam hasil tadi dibutuhkan alat ukur untuk mendapatkan hasil yang valid. D. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu pertambahan dalam ukuran sebagai pertambahan panjang, lebar, atau luas, tetapi dapat pula diukur berdasarkan pertambahan volume, massa, atau berat. E. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah rangkaian perubahan pada suatu organisme yang terjadi secara daur hidupnya secara teratur dan progresif, seringkali ke keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, atau lebih kompleks. F. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat terjadi secara bersamaan. Dalam proses pertumbuhan makhluk hidup, terjadi perubahan keadaan fisik makhluk hidup, seperti pertambahan volume, jumlah, tinggi, massa, dan dimensi yang disebabkan oleh perkembangbiakan sel-sel makhluk hidup yang tidak dapat kembali lagi. G. Definisi pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini mendorong siswa bekerja sama dalam mengerjakan tugas dan perlu adanya koordinasi usaha siswa untuk menyelesaikan tugas bersama. H. Tujuan pembelajaran kooperatif. 1. Hasil belajar akademik, di mana tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan prestasi siswa dan tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Efek lain dari pembelajaran kooperatif adalah diterimanya secara luas orang-orang yang berbeda ras, budaya, kelas sosial,
Kemampuan atau kecacatan. Pembelajaran kooperatif menawarkan kepada siswa dari berbagai latar belakang dan keadaan kesempatan untuk bekerja secara mandiri pada tugas-tugas bersama melalui struktur penghargaan kooperatif dan belajar untuk saling menghormati. Ketiga, yaitu pengembangan keterampilan sosial. Tujuan utama ketiga ini adalah untuk mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi siswa. Keterampilan ini sangat penting dalam masyarakat, di mana sebagian besar pekerjaan orang dewasa dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung dan di mana masyarakat semakin beragam secara budaya. Pembagian pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2000, terdapat 4 tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu Student Teams Achievement Division atau STAD. Yang kedua, Jigsaw. Ketiga, investigasi kelompok atau Group Investigation. Yang keempat, pendekatan struktural. Manfaat pembelajaran kooperatif. Ada banyak sekali manfaat pembelajaran kooperatif. Di sini akan saya sebutkan 5. 1. Pencurahan waktu pada tugas. 2. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 3. Konflik antar pribadi berkurang. 4. Memperbaiki kehadiran. 5. Angka putus sekolah menjadi rendah. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 1. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah pembelajaran kelompok yang mengatur pembagian kelompok berdasarkan pembagian kelompok ahli, sehingga ditempatkan siswa yang unggul dalam setiap kelompok. Pembelajaran kooperatif ini terdiri dari 4-5 orang yang heterogen, yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Fungsi dan tujuannya adalah untuk dapat menerapkan metode pembelajaran dengan bantuan teman sebaya, karena dengan model pembelajaran ini, siswa lebih mudah memahami ketika ada temannya yang menjelaskan. Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli ditunjukkan pada gambar berikut ini, di mana kelompok ahli dibagi ke kelompok kecil dengan sama rata, yang ditunjukkan dengan huruf A yang berada di masing-masing kelompok kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Di sini ada kolom fase dan tingkah laku guru. Pada fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Maka, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik belajar. Fase kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, yaitu guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Pada fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Pada fase kelima, yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Pada fase keenam, memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, dalam hal ini kerangka berpikir yang saya ambil yaitu kondisi pembelajaran saat ini, kemudian tindakan, lalu tujuan atau hasilnya. Nah, dalam kondisi saat ini
yaitu satu, pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang sebatas hanya menulis dan mendengarkan. Yang ketiga, pengalaman siswa yang kurang, sehingga siswa kurang terlatih memecahkan masalah sendiri atau pasif di kelas. Lalu akan ada tindakan dalam penelitian ini, yaitu satu, penjelasan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, berlatih pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang ketiga, simulasi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Maka dengan adanya tindakan ini diharapkan ada tujuan atau hasilnya. Nah, yang pertama yaitu satu, guru mampu melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang kedua, hasil belajar meningkat. Yang ketiga, proses KBM berjalan dengan menyenangkan. Yang keempat, dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran. Nah, setelah itu akan ada diskusi pemecahan masalah, kemudian penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Maka akan ada pula evaluasi awal, evaluasi efek, dan evaluasi akhir. Kesimpulan dari kerangka berpikir ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dalam pembelajaran tema dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan deskripsi kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka hipotesa yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas 3 SDN 1 Sawahan tahun 2002-2003. Untuk selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. 1. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan dalam ruang dan waktu. Proses penelitian bersifat induktif. Penelitian lebih berorientasi pada proses daripada produk. Dalam penelitian, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini berada di kelas 3 SDN 1 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, semester 1, tahun ajaran 2002-2003, pada jam pembelajaran yaitu pukul 07.00 sampai 11.00. Untuk subjek penelitian yaitu siswa kelas 3 SDN 1 Sawahan. Untuk rancangan penelitian seperti bagan di sini, yang pertama yaitu melakukan refleksi awal. Di mana setelah melakukan refleksi awal, yaitu satu, peneliti melaksanakan perencanaan tindakan yang pertama, yaitu tindakan kesatunya yaitu membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kedua, membuat perangkat tes untuk menentukan nilai siswa dalam suatu kelompok dan menentukan ketuntasan belajar siswa. Yang ketiga, pembuatan pedoman observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran kooperatif berlangsung. Yang kedua, pelaksanaan tindakan 1, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan kooperatif tipe jigsaw. Kedua, mengobservasi aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, melakukan tes setelah pembelajaran setiap kali pertemuan dan tes akhir pada akhir seluruh siklus. Yang keempat, menyebarkan angket pada akhir kegiatan seluruh siklus. Selanjutnya, melakukan pengamatan atau observasi. Aktivitas guru dan siswa diamati selama proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh 2 orang pengamat.
Pada kegiatan ini, 2 orang pengamat bertugas mengamati aktivitas guru dan peserta didik pada saat pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan peneliti, dengan cara memberi tanda checklist pada setiap aktivitas yang muncul pada masing-masing lembar observasi sesuai dengan waktu yang digunakan. Selanjutnya, melaksanakan refleksi. Berdasarkan hasil tes dan observasi, perlu diperhatikan analisis, memahami, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat menilai apakah operasi atau siklus pertama berhasil atau tidak, dan bahan sudah siap atau dapat disimpulkan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Hasil pengamatan telah menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran sesuai rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, hasil tes yang diberikan pada setiap akhir tindakan dibandingkan dengan standar minimal, yaitu jika 85% dari jumlah peserta didik yang mencapai daya serap. Menurut Ardo Subagio 2004, halaman 65. Dari rancangan penelitian ini, selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data respon peserta didik diberikan kepada setiap peserta berupa angket. Teknik analisis data. 1. Ketuntasan belajar. Secara individu, siswa yang dianggap telah mencapai pembelajaran apabila memperoleh skor yaitu 65% dari seluruh tujuan pembelajaran khusus. Ketuntasan belajar secara klasikal apabila ada lebih dari 85% dari seluruh peserta didik mencapai tuntas belajar. Yang kedua, data respon peserta didik. Analisis statistik presentase dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%, menurut Sutomo dalam ASI tahun 2004. Untuk instrumen penelitian, 1. Angket respon, 2. Tes hasil belajar peserta didik. Indikator keberhasilan. 1. Peningkatan nilai tematik. 2. Meningkatnya aktivitas belajar siswa. 3. Presentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Di dalam daftar pustaka ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk rujukan dalam penelitian saya. Dalam slide terakhir ini, yaitu berupa lampiran, ada 2 tabel yang saya gunakan nantinya untuk tabel pertama, yaitu hasil pretest dan posttest dalam kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Di sini ada kolom nomor nama peserta, skor pretest ketuntasan, skor posttest ketuntasan, dan di bawahnya ada rata-rata, kemudian ada presentase. Untuk tabel kedua, yaitu respon peserta didik terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dalam tabel ini ada kolom nomor pernyataan, kemudian presentase mengenai setuju dan tidak setujunya model pembelajaran ini. Dari tabel 4 ini akan diperoleh motivasi belajar anak-anak dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam seminar proposal penelitian tindakan kelas. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.